Perkenalkan, nama saya Ervina Christine Deborah dengan NIM 12S25059. Di sini saya akan menjelaskan tentang T10. Pertama-tama saya akan membaca readme dari pengerjaan T10 berikut tentang pointer dan function. Tugas terstruktur ini merupakan kelanjutan dari pekerjaan T09. Secara khusus, pada tugas ini, Anda diminta untuk mengembangkan solusi sebelumnya dan mengimplementasikan konsep pointer to function. Solusi yang tidak mengaplikasikan konsep dynamic memory allocation dan pointer to function akan dianulir secara penilaiannya. Task 1 di sini tentang printing in detail. Di task 1 ini sebelumnya kan di tugas sebelumnya itu kita sudah memiliki dua fitur yang menampilkan data mahasiswa, yaitu student dan asrama. Kedua fungsi tersebut ditujukan untuk menampilkan information dari entitas tanpa memperhatikan relasinya dengan entitas lainnya. Sebagai contoh, perintah student print all akan menampilkan informasi dari entitas mahasiswa atau student dan meninggalkan informasi di asrama atau dorm. Di asrama mana mahasiswa ditempatkan. Demikian juga dengan dorm print all tidak menampilkan informasi beberapa mahasiswa yang telah ditempatkan di sana. Pada tugas ini, Anda diminta untuk mengembangkan dua buah fitur tambahan untuk menampilkan kedua entitas mahasiswa dan asrama, namun dengan memperhatikan informasi relevan. Task 1A, printing student in detail. Sebagai berikut, ada format yang akan digunakan, yaitu student print all detail. Perintah ini akan memberikan keluaran dengan format berikut. Pada keluaran, tampilkan nama asrama atau dorm name di mana mahasiswa ditempatkan. Bila belum ditempatkan di asrama manapun, tuliskan unsigned. Selanjutnya, task 1B, printing dorm data in detail. Berikut adalah format perintah yang digunakan, yaitu dorm print all detail. Berikut format outputnya. Pada keluaran, tampilkan jumlah mahasiswa yang ditempatkan di sana, number of resident. Bila belum ada satupun mahasiswa ditempatkan di pada satu asrama, tuliskan 0. Berikut contoh inputnya dan berikut contoh outputnya. Selanjutnya, task 2, unassigned student into dormitory. Di sini kita diminta untuk meng-assign a student yang bertambah. Perlu diperhatikan bahwa penempatan hanya dapat dilakukan bila masih tersedia ruang pada asrama tujuan dan jumlah mahasiswa yang ditempatkan di sana masih di bawah kapasitas. Jenis kelamin mahasiswa sesuai dengan peruntukan di asrama tujuan. Mahasiswa male hanya dapat ditempatkan di asrama yang diperuntukkan untuk pria. Begitu juga sebaliknya. Berikut contoh inputnya dan berikut contoh outputnya. Di task 3 ini kita tentang moving student into another dorm. Tugas berikutnya adalah mengembangkan sebuah fitur untuk memindahkan mahasiswa ke asrama lain. Perlu diperhatikan bahwa aturan pada task 2 tetap berlaku pada tugas task 3 ini. Implementasi fitur ini dalam sebuah fungsi yang menerima dua buah parameter mahasiswa, student, dan dorm sebagai tujuan. Hal yang perlu diperhatikan bila mahasiswa yang akan dipindahkan belum pernah ditempatkan pada asrama manapun, maka jalankan fitur pada task 2. Bila mahasiswa yang akan dipindahkan sudah ditempatkan pada suatu asrama, maka asrama yang ditinggalkan harus sesuai jumlah penghuninya. Berdasarkan informasi di atas, kembangkanlah suatu pendekatan yang mengaplikasikan konsep pointer to function. Function pointer akan merujuk ke fungsi yang dihasilkan pada task 2 bila kondisi pertama terpenuhi. Sebaliknya akan merujuk pada function yang dihasilkan pada task 3. Pada laporan harap untuk menunjukkan aplikasi pointer function. Berikut contoh inputnya dan contoh outputnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan langsung. Di mana yang pertama itu ada library dan struct. Pertama kita lihat di file gender.h.
gender.h. Di sini saya mendefinisikan enum gender underscore t dengan dua nilai, yaitu gender male dan gender female. Ini akan digunakan untuk membedakan jenis kelamin mahasiswa maupun asramanya. Lalu di student.h saya membuat struct student underscore t yang menyimpan ID nama, tahun masuk, gender, dan pointer ke dorm. Pointer ini penting karena mahasiswa bisa ditempatkan ke asrama. Selanjutnya, dorm.h, saya buat struct dorm underscore t yang menyimpan nama asrama, kapasitas, gender, dan jumlah penghuni. Dengan ini kita bisa tahu apakah sebuah dorm masih punya ruang kosong. Bagian 2, implementasi student dorm di student.c. Fungsi di student.c, fungsi create dorm menerima nama, kapasitas, dan lanjut ke tag 1. Tag 1 di sini saya terlewatkan di tag 1. Langsung saja ke tag 2. Tapi di tag 1 sebelumnya saya sudah buat, tapi mungkin terhapus. Saya sudah buat fungsi print student detail. Fungsi ini mencetak ID, nama, tahun, gender, dan nama dorm. Kalau mahasiswa belum ditempatkan, maka akan muncul unassigned. Kemudian ada print dorm detail. Fungsi ini mencetak nama dorm, kapasitas, dan gender, jumlah penghuni. Kalau belum ada mahasiswa, maka jumlahnya 0. Selanjutnya di task 2 ini, task 2 tentang assign student. Di T1002.c, saya buat fungsi assign student. Fungsi ini menerima pointer mahasiswa dan pointer dorm. Logikanya kalau jumlah penghuni dorm masih di bawah kapasitas dengan gender mahasiswa sesuai dengan dorm, maka mahasiswa ditempatkan ke dorm tersebut. Jumlah penghuni dorm bertambah 1. Lanjut ke T03. T03 tentang move student atau perpindahan murid ke asrama yang berbeda. Di sini void move student fungsinya untuk memindahkan mahasiswa ke dorm lain, dan void pointer fp struct student underscore t pointer struct dorm underscore t pointer. Deklarasi pointer ke function. Inilah deklarasi deklarasi pointer ke function. If student di line ini, kalau mahasiswa belum ditempatkan, maka dia akan menggunakan function assign student. Kalau mahasiswa belum pernah ditempatkan, pointer function diarahkan ke assign student. Kalau sudah ditempatkan, pointer fungsi diarahkan ke fungsi pindah dorm. Selanjutnya, saat pindah dorm, jumlah penghuni lama dikurangi 1. Lalu mahasiswa dipindahkan ke dorm baru dan jumlah penghuni dorm baru bertambah 1. Alur program ini membaca input berupa perintah, misalnya student add, dorm add, student print all detail, assign student, dan move student. Setiap perintah diproses sesuai fungsi yang sudah kita buat, misalnya student add dan memanggil create student, dorm add memanggil create dorm, dan seterusnya. Dengan cara ini, output yang dihasilkan akan sama persis dengan contoh di README. Kesimpulannya, program ini berhasil mengimplementasikan 3 hal utama, yaitu mencek detail, mahasiswa, dan dorm, menempatkan mahasiswa ke dorm dengan validasi kapasitas dan gender, serta memindahkan mahasiswa ke dorm lain, menggunakan pointer to function.
semua output sudah sesuai dengan contoh yang diberikan. Sekian dari saya, terima kasih.